Gua Aswatama terletak di pesisir pantai Desa Ujung Negoro, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang. Konon gua tersebut sering dijadikan sebagai tempat pertapaan. Pengunjung yang baru datang pertama kali hampir tidak mengenali bahwa lubang kecil di bawah bukit tersebut dahulunya adalah sebuah gua yang mempunyai nama dan legenda, yaitu cerita tentang anak Pandita Durna bernama Raden Aswatama. Raden Aswatama sangat marah menyadari kekalahan yang diterima kerajaan Astina dalam perang Baratayuda melawan kerajaan Amarta. Bukan itu saja, terbunuhnya ayahanda Pandita Durna oleh Raden Tristajumena meninggalkan duka dan dendam yang amat mendalam. Harus kubalaskan dendamku pada Pandawa. Tapi bagaimana caranya? Sedangkan Randusanga sangat jauh dari sini. Akan kubinasakan Pandawa. Dia bersumpah sebelum ajal datang menjemput dirinya, dia akan membalaskan kematian ayahnya dengan cara yang sama. Raden Aswatama akhirnya bertapa untuk mendapatkan petunjuk. Tiba-tiba antara sadar dan tidak, dilihatnya sesosok perempuan cantik sudah berdiri di hadapannya dengan membawa senyuman. Ibu dari Raden Aswatama adalah seorang bidadari kayangan Junggring Seloka bernama Dewi Wilutama. Namun, baru kali inilah Raden Aswatama dapat melihat wujud ibunya. Anakku, Ger Aswatama, jangan bingung ataupun heran. Ini aku, nak, ibumu Dewi Wilutama. Aku mengerti apa yang kau inginkan dan rasakan. Jangan khawatir, Ger. Aku akan membantumu mencapai cita-citamu. Ger, bukankah kamu ingin membalaskan dendam atas kematian ayahmu dan kekalahan kerajaan Astina? Benar, Ibunda. Tapi hamba tidak tahu bagaimana caranya. Hamba seorang diri, sedangkan keluarga Pandawa sangat kuat. Jangankan hanya hamba seorang diri, keluarga Pandawa dikeroyok kerajaan Astina, dibantu 100 negara pun kerajaan Amarta tidak pernah kalah. Sudah kukatakan, anakku, jangan khawatir. Ikuti saja perintahku. Maka kamu akan dapat membalaskan rasa sakit hatimu. Hamba harus bagaimana, Ibunda? Pertama, buatlah liang gua mulai dari kaki bukit itu hingga menembus ke Randusanga. Kedua, sebentar, Ibunda. Bagaimana caranya? Randusanga sangat jauh dari sini. Butuh waktu berapa bulan, berapa tahun untuk mengerjakan itu? Sudah kukatakan, anakku, aku akan membantumu. Kedua, setelah mulut gua selesai, pandangkanlah pandanganmu lurus ke depan dengan membelakangiku. Jangan kamu menoleh. Jika kamu mematuhi pesan-pesanku, maka
seketika aku akan lenyap dari penglihatanmu dan tidak akan membantumu untuk selama-lamanya. Apakah kamu mengerti maksudku, anakku? Iya, Bunda. Kami akan ingat pesan-pesan Ibunda. Raden Aswatama mulai menggali tanah persis di kaki bukit dengan peralatan seadanya sesuai dengan perintah ibunya. Tidak berapa lama, mulut gua sudah terbentuk. Suasana dalam tanah menjadi terang benderang dan tanah yang digali pun berubah menjadi selembut pasir. Hanya dalam sedikit gerakan, tanah sudah membentuk lubang yang terus memanjang. Raden Aswatama tidak habis pikir bagaimana bisa terjadi demikian. Ketika Raden Aswatama merasa sudah hampir sampai di Randu Sanga, dia mendengar suara Dresta Jumena. Aswatama, apakah kau mencariku? Apa kamu tahu betapa puasnya aku menghabisi ayahmu? Apa kamu takut menghadapiku? Mendengar bisikan tersebut, Raden Aswatama mulai goyah. Jangan pergi kau! Di mana kau? Hadapi aku! Jangan menghilang! Tidak mungkin! Dresta Jumena! Dresta Jumena! Raden Aswatama akhirnya tidak bisa menahan amarahnya dan melanggar janji dengan menengok ke belakang. Tetapi Dresta Jumena menghilang. Ternyata suara tersebut bukanlah Dresta Jumena, melainkan suara jin penunggu daerah tersebut yang sengaja mengganggu Raden Aswatama. Akhirnya Raden Aswatama tidak berhasil menuntaskan dendamnya karena gua justru tertutup kembali.